Potensi kecurangan TSM, satu misalnya adanya pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang berkantor di kantor Kemenkopolhukam. Kami melihat ini berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan sebagai Kemenkopolhukam dalam kepentingan sebagai cawapres. Teman-teman, saya rasa kita semua sudah tahu, Undang-Undang Pemilu telah memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menerima segala bentuk laporan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etika, ataupun pelanggaran lainnya, dan semuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan aturan pelaksanaan. Ya, tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari TKN yang memberikan tudingan begitu ya kepada kubu 03 soal Menko Polhukam yang membuka aduan pemilu di Kemenko Polhukam, dan Ganjar yang dituding diajak Ketua BP2MI dan beri arahan dalam kegiatan pelepasan pekerja migran Indonesia. Bang Patria, tanggapannya soal tudingan yang disampaikan oleh TKN ini? Ya, Pak Mahfud itu, semua orang yang sudah kenal Pak Mahfud ini adalah orang yang paling lurus, tegak lurus daripada hukum. Dia paling jujur juga, dia mengerti hukum. Dan beliau sudah sampaikan bahwa yang dimaksud itu adalah des pemilu, dan itu sudah lama, dari 2014 sudah ada. Dan bukan penyelenggara pemilu. Dia hanya menerima laporan, lalu mencatat, lalu meneruskan ke KPU. Dan kemudian di dalam des ini juga ada 19 kementerian lembaga, dan sudah ada beberapa kali pemilu sudah ada. Jadi nggak ngerti kenapa harus ada narasi seperti itu. Dan orang jadi mendengar narasi itu juga aneh. Mungkin kalau tokoh lain yang menyampaikan bahwa dia akan membentuk des pemilu, kalau ada rekam jejaknya yang dulu-dulu mungkin pernah curang, mungkin orang curiga. Tapi ini Pak Mahfud yang orang kalau dengar juga nggak kepikiran deh Pak Mahfud untuk melakukan itu. Oke, soal des pemilu selalu ada tiap pemilu, Bang Noel, tanggapannya? Jadi di mana letak konflik of interest yang tadi dimaksud? Gini, ini kan bagus, semakin banyak des ya semakin bagus lah kalau saya sih, tapi selama orientasinya menjaga demokrasi dengan pemilu yang berkualitas. Jadi saya rasa ke depan nanti tudingan-tudingan itu kan kita sama-sama punya lah, misalnya kayak kelompok 03 melaporkan beberapa sahabat-sahabat saya, kemudian 01 yang katanya kalau kita buat ini laporan lambat, ternyata misalnya kayak kasus ada orang yang mengancam ingin membunuh Pak Anies, itu langsung ditangkap tuh. Kedua, kita lihat di Boyolali ketika ada beberapa oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap salah satu pendukung 03, langsung diproses. Artinya apa? Ini cepat sekali, kok diprosesnya nggak ada yang kelambatan. Makanya kadang-kadang kita ini kasihan, TNI kita udah cukup letih lah ya. Polisi kita, penegak hukum kita terlalu letih lihat para politisi yang selalu menuding-nuding sikap dan netralitas kedua institusi. Tambah lagi tadi sore ada tudingan baru lagi terhadap kejaksaan. Ini saya melihatnya narasinya diciptakan dulu narasi, lantas kemudian diorkestrasi seakan-akan ada semacam kecurangan. Yang bahaya ini nanti malah buat demokrasi kita. Itu akan malah dihancurkan. Kita tidak mau demokrasi kita yang semakin bagus ini dirusak dengan narasi-narasi kotor ini. Dan kita mau ke depan ini, ya sudah, kalau kita sepakat sama-sama mau bahwa demokrasi kita berkualitas, jurdil dan sebagainya, ya sudah kita jaga aja, kita kuatkan demokrasinya, kita kuatkan instrumen yang ada. Bang Noel, sekarang saya pengen fokuskan ke tudingannya. Narasi-narasi kemudian itu diorkestrasi, pemilu curang lah, TNI politik dan netral, kemudian nanti lama-lama sudah KPU diserang, jadi udah makin banyak ofensif-ofensif yang dilakukan, ya maaf, yang beda pandangan dan ketakutan kalah. Itu karena gini, saya Bang Noel, tapi kita fokuskan kepada tudingan yang diberikan oleh TKN. Ini kan soal des pemilu yang katanya memang ada di Kemenko Polhukam setiap kali pemilu. Yang saya tanyakan adalah di mana letak dugaan kecurangannya bagi TKN? Mbak, banyak dugaan-dugaan curang itu. Misalnya kayak contoh, itu ya, fokus soal des pemilu. PLT. Bang Noel. Bupati di Papua, kemudian bupati yang di Majalengka, itu terbukti sudah ada keputusan bahwa Panwaslu, kemudian yang ASN di Jawa Timur yang langsung menyampaikan saya dipaksa untuk memilih salah satu calon, gitu loh. Itu terbuka semua kok, tapi kami tetap ya sudahlah, gitu loh. Masa kita harus jadikan barang bukti itu juga, tapi kan lama-lama kami letih juga.
Ya, Bang Noel, yang Kasihan saya juga TNI kita, tanyakan, Polri kita yang saya selalu tanyakan soal dikaitkan des dengan pemilu. kekerasan politik, intimidasi dan sebagainya dan kecurangan. Nah, untuk itu semua ya sudah, mari kita perkuat aja demokrasinya lah. Oke, Gitu, Mbak. yang saya tanyakan soal des pemilu, Bang Noel, bahwa di mana letak kecurangan ya ketika tadi dikatakan bahwa des pemilu itu memang ada setiap tahun di Kemenko Polhukam. Fokus ke situ Nggak saja. masalah ya. Ini yang kita khawatirkan, des pemilu ini kan gini maaf Pak, karena kan Pak Mahfud ini memang ini sosok yang punya integritas, tapi masa Pak Mahfud dia bikin des di kementeriannya, ya boleh dong kita sedikit maaf ya, sekali lagi ini saya sangat menghormati Pak Mahfud, ya wajar dong kami sedikit punya kecurigaan. Kalau orang boleh curiga sama kami, masa kami nggak boleh curiga juga sih? Itu kan nggak fair juga dong. Gitu. Oke, wajar Karena punya biar kecurigaan gimana pun, katanya. ini kan wapresnya Silakan Mas Bang Patria Ganjar. menanggapi. Tadi saya sudah kejar di mana Ya. letak kecurangannya, tapi belum bisa menjelaskan, Bang Noel. Silakan. Giliran saya ya. Silakan. Makasih Mbak Vera. Tadi saya takut sinyal saya jelek, soalnya kalau saya dengar Bang Noel saya malah jadi bingung, karena mungkin kalau Bang Noel yang waktu itu konferensi pers mungkin akan lebih jelas ya. Karena konferensi pers yang saya lihat yang memaparkan atau memposisikan bahwa apa yang dilakukan Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam melakukan rutinitas menjaga pemilu dengan des pemilu, itu kemudian dibilang kecurangan, terus kemudian Bang Noel bilang seperti ini. Tadi saya pikir sinyal saya yang salah, mudah-mudahan enggak gitu loh. Malah benar kata Bang Noel gitu loh, Pak Mahfud ini sosok yang berintegritas, makanya malah memunculkan kebingungan pada saat dibilang Pak Mahfud mau melakukan kecurangan. Padahal yang diingat oleh orang itu adalah kasus surat-suara di Taipei. Yang diingat orang adalah yang secara video ada pembagian uang oleh salah satu tokoh. Yang diingat orang kemudian soal pembagian susu di CFD. Dan itu pun juga dilaporkan seperti umumnya. Nah, yang tidak mengerti adalah kenapa soal des pemilu yang sebenarnya sudah ada dari 2014 juga setelah disampaikan Pak Mahfud, diposisikan dalam sebuah konferensi pers yang terkesan ini lagi gawat banget dan segala macam gitu. Kalau memang lagi unggul, gayanya nggak seperti itu. Makanya tadi saya apresiasi Bang Noel, makanya saya lebih senang Bang Noel harusnya melakukan konferensi pers. Mungkin di situ juga jadi lebih jelas bahwa ini urusan menjaga demokrasi dan bukan urusan menuduh curang atau tidak. Oke, terakhir saya ke Mbak Titi. Di Malinau Singkat nih, saja di Bang Noel. sinyalnya Bang Noel. kadang-kadang naik turun nih. Malinau nih naik turun sinyalnya nih. Ini Oke, posisi saya ini kan di Kaltara nih, jadi naik turun sinyalnya. Oke, saya ke Mbak Titi ya, Kadang-kadang pertanyaan Bang Noel. putus. Ya, Mbak Titi, apakah membuka aduan pemilu atau disebut des pemilu oleh Kemenko Polhukam itu bisa dikategorikan kecurangan pemilu seperti yang ditudingkan oleh TKN Prabowo Gibran? Dan juga saya elaborasi karena durasi kita cuma 2 menit, menelaah potensi kecurangan yang sebetulnya paling rawan terjadi dan harusnya menjadi concern kita bersama untuk diwaspadai di tengah kondisi saat ini. Ya Mbak, saya mau cerita aja kalau saya itu terlibat di dalam des pemilu Polhukam sejak pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, 2018, dan 2019. Jadi memang des ini kolaborasi lintas instansi, kementerian, lembaga, dan juga bersama dengan masyarakat sipil di dalam memastikan aturan main pemilu itu ditegakkan dan termasuk juga menginventarisir potensi kerawanan sehingga para pihak yang terlibat itu bisa mengambil tindakan cepat. Apakah kemudian des ini melakukan misalnya pelanggaran atau tidak karena keanggotaannya lintas kementerian lembaga, di dalamnya ada pelibatan KPU, Bawaslu, dan juga pihak-pihak terkait. Kontrol itu sebenarnya ada pada setiap pihak ya. Kalau kita belajar dari praktik pemilu sebelumnya, sebenarnya des ini bagus begitu karena dia berusaha menyelesaikan problem-problem yang dihadapi dalam proses pemilu. Saya ingat betul waktu itu pilkada ada hambatan soal misalnya pencairan NPHD ya, penganggaran pilkada, lalu kemudian des ini menjembatani dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak ada lagi problem anggaran di pilkada. Di pemilu juga demikian, bagaimana misalnya indeks kerawanan yang dibuat oleh Bawaslu itu tidak menjadi atau teramplifikasi terjadi beneran atau terjadi
di lapangan begitu ya, sehingga semua pihak bisa bersiap. Karena keberadaan yang melibatkan banyak pihak ya, dengan tetap menyerahkan otoritas penyelesaian kepada Bawaslu, justru disitulah semua peran kita menjadi penting untuk ikut mengawasi dan memastikan DES ini bekerja sesuai koridornya. Dan soal antisipasi potensi pelanggaran, saya kira yang harus sangat kita antisipasi, jangan sampai terjadi politisasi bansos atau program negara, program pemerintah untuk kepentingan politik partisan. Karena dampaknya itu mengakibatkan misalnya karena yang menerima adalah orang yang membutuhkan dengan mungkin relasi kuasa yang tidak sama baiknya, kalau kemudian dititipi pesan-pesan politik itu sangat mudah sekali mempengaruhi suara. Yang kedua juga soal politisasi birokrasi kita. Nah yang ketiga tentu saja bagaimana memastikan penyelenggara pemilu bekerja profesional sehingga distribusi logistik sampai tepat waktu sesuai dengan kebutuhan ke seluruh tempat pemungutan suara tanpa ada yang rusak, tanpa ada yang kurang ataupun kemudian bermasalah. Di hari H kita harus menjaga suara pemilih tidak dimanipulasi, tidak dicurangi, pemilih menjaga suara di TPS, memfoto hasil di TPS sehingga betul-betul kemurnian satu orang, satu suara, satu nilai itu bisa terjaga, Mbak. Oke, sudah menjadi tugas kita semua untuk mengawasi gitu ya berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih Mbak Titi, kemudian juga Bang Noel, Bang Mardhani, serta juga Bang Patria sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.